بسم الله الرحمن الرحيم. بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaifa halukum para santri sekalian? Ya. Segala puji hanya milik Allah. Ya, salawat dan salam mudah-mudahan sampai kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, para santri sekalian, ya, insya Allah, ya, kita akan menginjak kepada materi terakhir, ya, di dalam Quran Surah Al-Mulk, yakni ayat ke-28 sampai ayat yang ke-30. Jadi pada pembahasan video kali ini, ya, kita akan membahas tafsir terakhir di Quran Surah Al-Mulk, tadi di ayat yang ke-28 sampai ke-30. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat ini, ya, ayat yang ke-28 dan ayat yang sampai ke-30 ini, ya, itu menceritakan tentang, ya, waktu itu, ya, kaum musyrikin Mekah yang berharap bahwa Rasulullah Muhammad SAW dan kaum muslimin pada saat itu untuk segera meninggal, ya, meninggal dunia. Ya, didoakan mereka meninggal dunia, ya. Dan mereka meneriakan doanya tersebut, ya, dengan keras, lantang, ya, yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang penyair, ya, yang dimana mereka, ya, menganggap bahwa Al-Quran adalah ciptaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu para santri sekalian, ya, kaum musyrikin berdoa, ya, agar Rasulullah dan para pengikutnya, yaitu kaum muslimin, ya, segera meninggal dunia. Para santri sekalian, di dalam tafsir, ya, Quran surah, ya, Al-Mulk ayat 28 sampai 30 ini, ya, Imam Ibnu Katsir yang menjelaskan, yang menafsirkan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk mengingatkan kaum musyrikin Mekah pada saat itu, ya, pada salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa air yang menjadi sumber penting kehidupan bagi manusia. Yaitu untuk apa air itu? Ya, untuk minum, ya, bagi kita, ya, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, ya. Maka mereka diingatkan oleh Allah, ya, melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mempertanyakan siapa sih yang menciptakan air ini. Hal ini sebagaimana yang dalam Quran surah Al-Waqi'ah, ya, ayat yang ke-68 sampai ayat yang ke-70. Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Ya, para santri sekalian, Allah Ta'ala berfirman, ya, maka terangkanlah kepadaku, ya, tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkan atau kamikah yang menurunkannya? Kata Allah. Ya. Kalau kami kehendaki, niscaya, ya, kami akan jadikan dia asin seperti hanya air laut, ya. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Ya. Allah terangkan ini dalam Quran surah Al-Waqi'ah tadi, ya, ayat ke-68 sampai ayat ke-67.
Para santri sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Waqiah ini ya menjelaskan kepada manusia tentang siapakah yang dapat menurunkan air kepada manusia selain Allah. Ya, mestinya manusia bisa mentafakuri ya betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Air adalah benda mati yang diturunkan ke bumi. Ya, untuk siapa? Untuk manusia, dan untuk hewan, ya, kemudian untuk tumbuhan, ya, agar mereka meminumnya, ya, serta agar mereka bisa hidup di muka bumi ini, ya. Dan tentunya Allah menurunkan air dari langit beserta proses yang terjadi di bumi ini itu begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu bagi kita untuk senantiasa mentafakuri dari ayat-ayat kauniyah ini. Ya, para santri sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah antum semua ya bahwa air yang ada di muka bumi ini tidak pernah habis sama sekali. Ya. Karena kenapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan proses turunnya atau memutarnya air di muka bumi ini tuh dengan begitu indah. Nah, hal ini sebagaimana diturunkan di dalam atau dijelaskan di dalam Quran surah Ar-Rum ya ayat yang ke-48. Ya. Yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah ya, dialah yang mengirim angin. Ya, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah Subhanahu wa taala membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya. Ya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Ya, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Ya, maka apabila hujan itu turun, ya, mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, ya, para santri sekalian, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Ya, sebagaimana ketika kita melihat orang-orang yang dalam kondisi kering kerontang, ya, kemudian Allah datangkan kabar gembira berupa datangnya awan yang begitu gelap yang berisikan dengan air yang amat banyak, kemudian turun ke muka bumi, maka orang-orang yang berada di bawah itu merasa gembira terhadap datangnya rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Para santri sekalian, oleh karena itu mari kita sama-sama ya mentafakuri, ya memikirkan ya atas apa yang telah Allah ciptakan untuk kita dalam hal ini yaitu tentang masalah air. Para santri sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ya para santri menyimak ya video yang berkaitan dengan proses turunnya hujan seperti apa. Ya, nanti simak di video selengkapnya setelah ini. Prosesnya itu ada 3 tahapan. Yang pertama, energi panas matahari yang membuat air yang ada di laut, ya, sungai, danau, serta beberapa sumber air di permukaan bumi mengalami penguapan, menguap air di daratan itu ya. Semakin tinggi panas matahari, maka semakin banyak pula air yang menjadi uap dan naik ke atmosfer bumi. Ya. Kemudian proses yang kedua, ya. Kemudian uap air ini yang tadi sudah menguap ya dari danau, laut, kemudian dari tempat yang lain yang mengandung air, itu mendekati satu sama lain dan membentuk gumpalan putih yang bernama awan sebagaimana yang biasa para santri lihat ketika hendak turun hujan. Ya, kemudian proses terakhir ya mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang amat tinggi sehingga menyebabkan butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi, dan inilah yang disebut dengan hujan sebagaimana yang kita ketahui, yang mana ketika air hujan membasahi bumi maka air tersebut akan menyerap ke tanah yang nantinya akan menjadi sumber mata air. Nah, para santri sekalian, ya, setelah para santri menyimak tadi bagaimana proses ya turunnya hujan, ya, bagaimana rangkaian dan tahapannya begitu indah sekali, ya, begitu menarik sekali untuk kita perhatikan dan juga menunjukkan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini. Terlebih dengan
proses turunnya hujan. Sebagaimana kita ketahui tadi dijelaskan di awal bahwa air itu tidak akan pernah habis. Ya, ketika melihat proses yang sedemikian hebatnya. Nah, para santri sekalian, ya, dari penjelasan tadi juga, ya, menunjukkan kepada kita bahwa siapakah sih yang menurunkan air hujan pada sebagian wilayah dan sebagian yang lain tidak. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala, para santri sekalian. Allah berkehendak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Apa jadinya, ya? Andaikan di sebagian wilayah ini tidak Allah turunkan hujan terus-menerus, ya maka sudah pasti tanah-tanah retak, ya pohon-pohon kering dan manusia meninggal karena kehausan, ya. Atau mungkin hujan terus-menerus, ya, pada sebagian wilayah maka akan hancur, ya, tergerus air, ya, adanya banjir, longsor, ya, rumah hancur, ya, dan lain sebagainya. Maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena Dia Allah yang memiliki nama sifat Ar-Rahman, ya, memiliki nama dan sifat Ar-Rahman, ya, Allah turunkan air hujan sesuai dengan kehendaknya sehingga dari generasi ke generasi, ya, air air yang ada di muka bumi ini tidak pernah habis untuk digunakan. Para santri sekalian, dari sumber kehidupan yaitu berupa air ini, ya, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, harus memanfaatkannya dengan cara yang baik tentunya. Ya, tidak menggunakan, yang pertama, ya, tidak menggunakan dengan cara yang boros atau mubazir. Ya, contoh misalkan para santri sedang berwudu, ya, maka berwudulah sebijak mungkin, ya, dibuka keran, ya, jangan terlalu besar, hanya cukup untuk kita mengambil air dari situ. Maka pergunakanlah air yang mengalir itu dengan apa? Dengan sebaik-baiknya untuk pelaksanaan wudu. Karena dulu pun Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar tidak membuang-buang air untuk pelaksanaan bersuci, itu wudu ini. Ya, kemudian yang selanjutnya, ya, tidak membuat kerusakan, ya, pada zat yang kepada zat air yang bersih, ya. Contoh misalkan, ya, para santri tidak membuang sampah sembarangan. Ya, misalkan ada habis makan permen, contoh misalkan atau para santri makan snack yang biasa ada plastiknya, atau bekas makanan gorengan yang biasa santri makan, itu main buang saja, tidak seperti itu. Nanti kalau misalkan para santri membuang sampah sembarangan, nanti, ya, begitu sampah itu berkumpul kemudian turun hujan, maka dampaknya amat luar biasa. Selain akan mengakibatkan banjir karena mampatnya saluran air, begitupun akan menghancurkan ekosistem air yang mengalir di muka bumi ini, ya, karena saking banyaknya sampah, ya. Para santri sekalian, kemudian manfaatkan juga, ya, untuk air itu, ya, dengan cara, ya, ketika turun hujan maka para santri menampung air yang turun itu, ya, bisa digunakan untuk, ya, cuci piring, kemudian apalagi mencuci pakaian atau mengepel rumah, membantu orang tua misalkan di rumah ketika turun hujan, maka itu sangat baik sekali, ya. Oleh karena itu, apa sih ibrah atau hikmah pelajaran yang bisa kita petik pada pembahasan kali ini, ya, para santri sekalian? Ya, yang pertama, ya, dalam ayat ini, ya, bisa kalian simak di samping Ustaz, ya, terkait ibrahnya. Yang pertama, ya, para santri, ya, mengingat bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan akan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang Maha Rahman, ya, karena Dia pemilik nama Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahman, ya, kepada siapa? Tentunya kepada hamba-hambanya. Walaupun, ya, ada di antara hambanya yang kafir terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para santri sekalian, yaitu air adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Maka harus kita jaga dan rawat air tersebut, ya, dan digunakan sebagaimana mestinya dan sebagaimana kelayakan air itu digunakan. Nah, kemudian yang terakhir, ya, ibrah yang bisa saya sampaikan, setiap bentuk nikmat Allah itu harus kita syukuri, ya, dan kita memanfaatkan dengan cara yang baik agar semakin Allah tambah nikmat tersebut, ya, karena Allah Ta'ala berfirman,
La in syakartum la azidannakum. Nah, ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Tetapi ketika kita wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, dari hal semacam itu. Para santri sekalian, ya. Nah, untuk amalnya santri ya simak dengan baik ya. Karena akhir-akhir ini ya kita mendapati begitu banyak curah hujan. Ya, silakan para santri nanti ya menampung air hujan ya. Para santri nanti membawa ember atau baskom ya, simpen di tempat turunnya hujan. Nah, silahkan para santri nanti memanfaatkan air yang ditampung tersebut. Bisa untuk mencuci pakaian ya, atau mengepel lantai yang ada di rumah dan lain sebagainya. Intinya para santri silahkan ketika nanti turun hujan menampung air dan memanfaatkan air tersebut untuk perkara-perkara yang baik. Nah, mungkin hanya ini yang dapat bisa sampaikan. Mohon maaf apabila penjelasan Ustaz panjang ataupun tidak berkenan di para santri sekalian. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.